Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami kesuksesan menjadi pengusaha. Bagian kedua. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja, Ketua Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat. Materi ini adalah berkat Korem 062 Tarumanegara dan Staida Muhammadiyah Garut. Dengan kewirausahaan dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme di wilayah Korem 062 Tarumanegara. Mari kita mulai. Kita melihat sebuah bisnis itu kelihatan kecil. Tetapi sebetulnya tidaklah sekecil itu. Ternyata yang diremehkan itu tidak seperti itu. Sepertinya seperti ini bisnis kucuci seperti yang saya lakukan. Sate, pepes ikan, ini bisnis apaan? Ini wilayah yang tidak pernah dilihat orang. Orang hanya melihat permukaannya saja. Ternyata ada wilayah yang tidak pernah dilihat orang. Inilah ternyata bisnis yang kelihatan kecil itu buahnya sangat besar. Justru yang kelihatan besar, buahnya sangat kecil. Di mana ternyata kucuci, pepes ikan itu melahirkan SDM yang tidak pernah berhenti belajar. Menjadi percontohan bagi semua orang karena ada 43 anak yang kurang mampu yang mengelola bisnis tersebut. Semuanya didorong untuk menjadi sarjana dan banyak yang telah menjadi sarjana. Kita melihat ini ada kapal, lalu di depannya ada gunung es. Sukses pengusaha itu seperti gunung es. Inilah yang sering orang lihat. Ternyata di balik itu, gunung es itu ditompang oleh latar belakang yang lebih besar. Inilah wilayah yang tidak pernah dilihat orang. Sukses pengusaha dalam membangun satu produk itu seringkali tidak dipahami bahwa sukses satu produk itu membutuhkan waktu. Waktunya berdasarkan penelitian itu membutuhkan 10.000 jam. Baru kita ini expert. Atau sekitar 5-6 tahun. Perusahaan yang baik harus mampu diwariskan kepada keturunan kita. Sehingga penerus tidak harus mulai dari awal. Mari kita lihat bisnis itu. Tak kala kita memulai membuat bisnis, harus dipahami bahwa 0-5 bulan usaha itu belum untung. 6-12 bulan usaha itu mulai ada pendapatan. Tapi masih tidak sebanding dengan perjuangan dengan usaha yang dikeluarkan. 1 tahun sampai 2 tahun sudah mulai ragu usaha ini akan diteruskan atau diberhentikan. 2 tahun mulai memiliki daya tahan. 2 tahun sampai 5 tahun mulailah ini kepada kesombongan sebagai pengusaha. Mari kita lihat bagaimana proses menjalankan usaha sehingga terwujud usaha yang memadai pada zaman sekarang ini. Maka prosesnya itu langkahnya ada 9 langkah. Yang pertama adalah harus berani memulai membuat kantor usaha di rumah, tempat tinggal milik sendiri, kontrakan atau dikontrakan. Pengusaha perlu membuat tim yang dimulai timnya itu dari rumah sendiri bersama istri, anak, dan keluarga. Rumahku tempat usahaku, tempat usahaku adalah rumahku. Aku bangun sudah mulai bekerja untuk perusahaanku. Aku hendak tidur masih juga mengerjakan pekerjaanku bersama keluargaku. Kesuksesan dimulai dari rumahku.
Inilah yang harus ditempel di kantor untuk melatih kecerdasan finansial, yaitu laporan pendapatan harian. Dalam laporan pendapatan harian itu ada rencana, ada realisasi, ada prestasi kerja. Dan inilah setiap hari harus ditulis dari mulai 1 sampai 30. Kalau ini ditulis, maka di rumah itu sekeluarga akan memiliki kecerdasan finansial. Yang kedua adalah rajin menawarkan produk kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Berani memulai, rajin melakukan penawaran. Seluruh warga rumah atau pegawai harus semuanya terlibat dalam melakukan penawaran. Membuat banner yang besar dipasang di depan rumah, HP warga rumah dan pegawai harus dimaksimalkan untuk penawaran. Buatlah pamflet, dibagikan dan ditempel-tempel. Penawaran adalah pekerjaan yang terbaik bagi pengusaha. Yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan handphone Android, dimaksimalkan kegunaannya. Dan berjuang menggunakan teknologi yang terbaru. Karena teknologi itu sifatnya lebih murah, lebih cepat, lebih terstandarkan, lebih baik. Handphone Android ini sekarang ini adalah yang mengubah dunia. Maka kita harus memaksimalkan kegunaan handphone di dalamnya. Karena di dalamnya ada agenda kerja yang menggantikan sekretaris kita. Bisa ada keuangan, kasir dan sebagainya. Yang keempat adalah pemahaman produk. Bahwa kita ini bagaimana sebelum kita berbisnis, kita harus betul-betul memahami tentang produk. Apa keunggulannya, apa kelemahannya, apa manfaatnya. Yang kelima adalah membangun konsumen tetap atau customer base. Satu adalah data pelanggan harus kita miliki. Pelayanan harus lebih cepat, lebih murah, memuaskan. Yang ketiga, jangan berdebat dengan pelanggan. Keenam, membangun supplier tetap. Jika belanja, jangan dibiasakan menawar barang. Ya, biasanya kita kalau berangkat ke pasar banyak menawar barang. Kita ini biasakan jangan menawar barang. Tetapi kita harus memiliki supplier tetap yang terpercaya. 2, bangun hubungan baik dengan supplier. Ketiga, supplier yang berpengalaman lebih dari 5-6 tahun jadikan mentor atau guru. Ketujuh, penguasaan jalur distribusi. Yang pertama adalah asal barang pertama dari mana dan berapa harganya sampai kepada Anda beli serta siapa saja menjadi distribusi barang tersebut. Kedua, perjalanan barang dari mulai awal sampai akhir, sampai ke produksi, sampai ke konsumen. Bagaimana pengudangannya dan berbagai persyaratan sampai kepada konsumen dan sebagainya. Kedelapan, harus memelihara kepercayaan. Kepercayaan ini adalah modal utama bagi seorang pengusaha. 1, kita harus mampu kerja keras. Ya, kerja keras adalah modal utama untuk bisa dipercaya, bisa disukai, dicintai banyak orang. Orang mau membayar lebih, orang mau memberikan pinjaman modal, orang-orang tumbuh rasa hormat, timbul kejujuran dalam diri, percaya diri, pelayanan lebih baik, pelanggan merasa bahagia dan puas. Dan yang ke-9 adalah barulah kita membangun tempat usaha yang memadai. Jadi 9 langkah menjalankan usaha, yaitu yang dimana sebelum kita mampu membangun tempat usaha yang memadai, itu harus dimiliki 8 kompetensi, yaitu berani memulai membuat kantor usaha di rumah sendiri atau tempat kontrakan. 2, rajin menawarkan produk kapanpun, dimanapun, sedang apapun.
Handphone Android dimaksimalkan kegunaannya, menggunakan teknologi yang terbaru, pemahaman produk, membangun konsumen tetap, membangun supplier tetap, penguasaan jalur distribusi. Lalu yang ke-8 harus terbiasa dipercaya, dan kepercayaan itu harus dipelihara. Jika ke-8 ini sudah dimiliki, barulah kita berinvestasi membangun tempat usaha yang memadai. Demikianlah untuk memahami kesuksesan menjadi pengusaha bagian kedua. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggapraja, motivator entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.